Bisnis maklar tanah atau broker atau kalau bahasa hukumnya perantara, ini bisnis yang cukup legit ya. Kerjanya cuma ngamprokin penjual dan pembeli tapi komisinya lumayan gede. Saya pernah ada pengalaman mau beli tanah di sebuah kampung, kebetulan untuk bangun pabrik, tapi negonya bukan sama yang punya tanah langsung. Negonya sama maklar yang ngakunya sih mewakili pemilik tanah. Kebetulan dia bawa dokumen tanahnya yang asli jadi cukup representatif. Nah, selidik punya selidik, ternyata orang ini pentolan preman di kampungnya. Jadi ya kita pas mau beli tanah nggak punya pilihan. Tapi untungnya transaksinya beres waktu ngurus balik nama di kantor PPAT. Nah, pas di kantor PPAT kami transaksinya langsung dengan pemilik tanah. Dan maklar tanah yang nego harga di awal tadi itu nggak hadir. Bahkan kabarnya pun nggak ada. Nah, inilah yang membuat bisnis maklar tanah itu kelihatannya cukup legit ya. Cuma mencarikan pembeli terus dapat komisi. Komisinya bisa 2-5% dari harga tanahnya. Ini standar umumnya untuk maklar tanah. Ini ada juga ya diatur di Peraturan Menteri Perdagangan berapa besarnya komisi perantara. Tapi sebenarnya yang namanya maklar atau perantara, tugasnya ini nggak cuma mencarikan pembeli untuk dibawa ke hadapan pemilik tanah. Tugas perantara juga membantu penjual untuk menyelesaikan proses transaksi tanahnya. Transaksi jual beli tanah itu kan kadang nggak sederhana ya, nggak kayak jual beli mobil. Ada prosedurnya, ada dokumen-dokumen persyaratannya, dan harus dilakukan di kantor PPAT. Apalagi kalau tanahnya bermasalah, belum bersertifikat lah, atau lagi terlibat sengketa hukum, atau bisa juga karena misalnya tanah waris yang belum turun waris. Ini prosedurnya bisa lebih kompleks lagi. Nah, tugas dari perantara ini termasuk membantu penjual untuk mengurusi sebagian prosedur tadi, bantuin penjual tanah untuk meyakinkan calon pembeli dengan menunjukkan sertifikat atau IMB-nya, membantu negosiasi juga, melengkapi dokumen-dokumen yang kurang, kalau perlu sampai transaksi PPAT. Nah, inilah yang seharusnya jadi tugas perantara tanah. Jadi seimbang antara pekerjaan perantaraan yang harus dilakukan dengan komisinya. Tapi ini nggak saklek-saklek juga ya, semuanya tergantung dari kesepakatan di antara perantara dengan penjual tanahnya. Mau perantaranya itu nggak ngapa-ngapain, cuma mempertemukan penjual dan pembeli aja, ini juga sah, nggak dilarang sepanjang kedua belah pihak sepakat. Dan kalau bisa kesepakatannya tertulis ya dalam bentuk perjanjian, berapa besarnya komisi dan sampai batas mana tugasnya dari perantara. Buat teman-teman yang perlu naskah perjanjian perantara jual beli tanah, teman-teman bisa kunjungi linknya di kolom bio. Silakan pilih draft perjanjian agen properti. Formatnya Microsoft Word file, jadi bisa diedit sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah. Nanti filenya akan dikirim by email.